Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mempunyai anak adalah dambaan setiap orang ketika perempuan dan laki-laki sudah menjalin rumah tangga. Anak sendiri merupakan sebuah titipan yang harus dijaga dan dididik supaya menjadi anak yang soleh ataupun soleha. Tidak sedikit orang tua yang sudah menikah mendambakan hadirnya anak perempuan dan begitu pula sebaliknya. Berikut ini adalah keutamaan memiliki anak perempuan berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, suatu hari ada seorang ibu bersama dua putrinya menemuiku untuk meminta sesuatu. Namun aku tidak memiliki makanan apapun selain satu buah kurma. Aku pun memberikan satu kurma itu ke sang ibu. Kemudian dia membagi dua kurma itu dan memberikannya kepada anak-anaknya. Sementara dia tidak memakannya. Lalu dia keluar dan pergi. Setelah itu Nabi SAW datang dan aku ceritakan kejadian itu kepada beliau. Lalu beliau bersabda, siapa yang diuji dengan kehadiran anak perempuan, maka anak itu akan menjadi tameng baginya di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menanggung nafkah dua anak perempuan sampai baligh, maka pada hari kiamat antara saya dan dia seperti ini. Beliau menggabungkan jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki anak perempuan, dia tidak membunuhnya dengan dikubur hidup-hidup, tidak menghinanya, dan tidak lebih mengunggulkan anak laki-laki daripada anak perempuan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu dia bersabar, memberinya makan, minum, dan pakaian dari hasil usahanya, maka semuanya akan menjadi tameng dari neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menafkahi 2 atau 3 anak perempuan atau saudara perempuan hingga mereka menikah atau sampai dia mati, maka aku dan dia seperti 2 jari ini. Beliau berisyarat dengan 2 jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Ahmad disahihkan Suhaib al-Arnaut. Sahabat yang beriman, itulah 5 keutamaan memiliki anak perempuan menurut hadis. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jin merupakan salah satu makhluk Allah yang dekat dengan manusia. Karena jin memang selalu berniat untuk mengganggu dan menguji manusia bagaimanapun caranya. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwasannya ia pernah membawakan pada Nabi SAW wadah berisi air wudu dan hajat beliau. Ketika ia membawanya, Nabi SAW bertanya, siapa ini? Saya Abu Hurairah, jawabnya. Beliau pun berkata, carilah beberapa buah batu untuk kegunakan bersuci, dan janganlah bawakan padaku tulang dan kotoran. Abu Hurairah berkata, kemudian aku mendatangi beliau dan membawa beberapa buah batu dengan ujung bajuku, hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku lalu pergi. Ketika beliau selesai buang hajat, aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya, ada apa dengan tulang dan kotoran? Beliau bersabda, tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baiknya jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Hadis riwayat Bukhari. Begitu pula dalam hadis lain dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan, Rasulullah SAW bersabda,
Janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmidzi. Juga diceritakan dalam hadis lainnya bahwa setan makan dengan tangan kiri, sedangkan kita diperintahkan menyelisihi setan dalam hal tersebut. Lantas, seperti apakah bentuk makanan jin dan setan? Berikut 8 makanan jin dan setan yang wajib kamu tahu. 1. Makanan yang tidak disebut dengan nama Allah. Dari Sa'id bin Jubair yang mendapatkan riwayat ini dari Abdullah bin Abbas. Rasulullah bersabda, kepada Allah Ta'ala iblis pernah berkata, Tuhanku, semua makhluk telah engkau jelaskan rezekinya. Pungkas makhluk terlaknat ini seraya sampaikan tanya, di manakah rezeki bagiku? Allah Ta'ala berkata, menjawab pertanyaan setan tentang rezeki mereka, di dalam makanan yang tidak disebut namaku. Hadis riwayat Ad-Diyah. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah saat memakannya sangat disukai setan, karena itu adalah rezeki bagi mereka. 2. Kotoran. Ya, hal ini sudah pasti kita ketahui sebagaimana jin atau setan sangat menyukai daerah kamar mandi di rumah kita. Karena di sana terdapat makanan favorit jin, yaitu kotoran. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk selalu membaca doa terlebih dahulu ketika akan memasuki kamar mandi. 3. Memakan darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah hewan atau manusia. Entah itu darah luka maupun darah haid kaum wanita. Itulah dia mengapa untuk para wanita sebaiknya tidak membuang sembarangan pembalut menstruasinya. Sebaiknya dibersihkan dulu sebelum benar-benar dibuang. 4. Kacang dan jadaf. Suatu hari Umar bin Khattab berkata, ketika itu ia menanyai seseorang yang pernah ditawan oleh bangsa jin. Apakah makanan mereka? Tanya Umar. Orang itu menjawab, kacang. Dan apa yang tidak disebutkan nama Allah Ta'ala saat memakannya? Apa minumnya? Tanya Umar kembali. Jadab, jawab orang tersebut. Jadab ditafsirkan sebagai tumbuhan di Yaman yang tidak perlu membutuhkan air untuk memakannya, atau makanan yang biasa dimakan oleh unta dan tidak butuh air setelah memakannya, atau minuman yang tidak membuat peminumnya tersedak. 5. Tulang. Tulang adalah salah satu makanan jin. Tidak hanya anjing dan kucing yang menyukai tulang, namun jin juga sangat menyukai tulang. Jadi sebaiknya jika Anda telah menyantap daging atau ikan, sebaiknya tulang langsung dibuang di tempat sampah. Jangan simpan tulangnya di dalam rumah karena dapat mengundang jin untuk ikut bersantap bersama. Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin dan mereka adalah sebaik-baiknya jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berkata kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Hadis riwayat Bukhari. 6. Janin bayi. Yang lebih mengerikan lagi, jin atau setan juga gemar makan bayi dalam kandungan. Biasanya untuk wanita yang sedang hamil, tidak diperkenankan keluar malam tanpa pendamping dari suami atau keluarga. Alangkah baiknya jika bayi dalam kandungan dibacakan selalu ayat-ayat suci Al-Quran atau ruqyah demi menangkal pengaruh-pengaruh jahat dari jin dan setan. 7. Bangkai. Indera penciuman manusia sangat sensitif terhadap bau bangkai. Bahkan bisa membuat kita mual dan tidak selera makan ketika melihat, mencium atau aroma bau bangkai. Namun anehnya, bangkai justru menjadi makanan favorit para jin, baik itu bangkai manusia maupun hewan. Bangkai hewan yang dengan tidak menyebut nama Allah saat disembelih. 8. Makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Keterangan ini tidak termasuk bagi yang selalu kidal. Sahabat yang beriman,
Itulah 8 makanan yang disukai jin dan setan. Semoga bermanfaat. Amin wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.